Perkenalkan, nama aku Aurora Zahra Maulidia. Saya Ayu Ramadhani. Kita dari kelas 11-4. Di sini kita akan menampilkan video dengan materi organisasi kedaerahan dan organisasi pemuda perempuan. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pada masa awal abad ke-20, Indonesia memasuki periode yang dikenal sebagai pergerakan nasional. Pada masa ini, kesadaran rakyat terhadap pentingnya persatuan dan kemerdekaan semakin berkembang. Kesadaran itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi lahir dari berbagai proses sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup masyarakat pribumi terhadap sistem penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pergerakan itu adalah munculnya berbagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, hingga politik. Organisasi-organisasi ini terbagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya organisasi kedaerahan dan organisasi pemuda perempuan, yang akan kita bahas secara lengkap. Yang pertama, organisasi kedaerahan. Organisasi kedaerahan muncul sebagai bentuk kesadaran masyarakat dari suatu daerah atau suku untuk memperjuangkan kepentingan bersama, terutama dalam bidang sosial dan pendidikan. Walaupun masih bersifat kesukuan, organisasi ini justru menjadi pintu awal munculnya kesadaran nasional yang lebih luas. 1. Perkumpulan Ambon. Vereniging Ambonism. Perkumpulan Ambon lahir dari semangat para pemuda Ambon yang menempuh pendidikan di Jawa pada tahun 1917. Beberapa tokoh Ambon yang sedang menempuh pendidikan tinggi seperti J.P. Risakota melihat bahwa banyak anak-anak Ambon yang memiliki potensi besar tetapi kesulitan dalam pendidikan karena keterbatasan biaya dan fasilitas. Dari kebutuhan itulah mereka mendirikan sebuah organisasi bernama Vereniging Ambonism. Tujuan utama perkumpulan Ambon adalah meningkatkan pendidikan anak-anak Ambon. Mereka mengumpulkan dana dengan berbagai cara seperti mengadakan pertunjukan musik, sandiwara, dan kegiatan sosial lainnya. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar Ambon yang kurang mampu. Selain itu, perkumpulan Ambon juga menerbitkan sebuah majalah berjudul Lena Maria. Majalah ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota dan media pendidikan yang memuat artikel tentang budaya, pendidikan, hingga persoalan sosial masyarakat Ambon. Yang menarik, organisasi ini tidak hanya memperhatikan pelajar di Jawa, tetapi juga masyarakat Ambon yang tinggal di Maluku. Mereka memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama di Pulau Seram dan wilayah sekitar Ambon, untuk memajukan pendidikan serta menjaga identitas budaya. Walaupun bersifat kedaerahan, perkumpulan Ambon turut menyumbang tumbuhnya kesadaran nasional melalui kegiatan-kegiatannya yang menekankan pentingnya pendidikan dan persatuan. 2. Perkumpulan Minahasa Vereniging Van Minahasa. Kesadaran nasional pada masyarakat Minahasa tidak terlepas dari pengaruh organisasi Budi Utomo di Jawa yang berdiri pada 1908. Keberadaan Budi Utomo memberikan inspirasi bahwa masyarakat pribumi harus mampu bersatu dan memperjuangkan kemajuan sendiri. Banyak masyarakat Minahasa yang saat itu bekerja dalam ketentaraan Belanda, yaitu Het Indische Leger, sehingga mereka mulai terbiasa hidup bersama, berdiskusi, dan merasakan identitas sebagai satu kelompok Minahasa. Dari interaksi ini, timbul kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat mereka sendiri. Pada tahun 1912, di Semarang berdiri sebuah organisasi bernama Rukun Minahasa. Organisasi ini menjadi wadah bagi orang-orang Minahasa untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan pendidikan, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Minahasa di berbagai daerah. Tokoh yang memimpin organisasi ini adalah J.H. Pangemanan, seorang wartawan yang menjadi redaktur harian berbahasa Melayu di Jawa Tengah. Dengan kemampuan jurnalistiknya, ia mampu menggerakkan organisasi dan menyampaikan informasi penting kepada masyarakat Minahasa. Organisasi ini menjadi salah satu simbol penting bahwa masyarakat berbagai daerah mulai memiliki kesadaran bersama untuk memperbaiki keadaan mereka. Walaupun masih berbasis daerah, gerakan ini berperan dalam memicu kesadaran nasional yang lebih besar. Kemudian organisasi yang kedua adalah organisasi pemuda dan perempuan. Berbeda dari organisasi kedaerahan, organisasi pemuda dan perempuan umumnya memiliki cakupan lebih luas dan lebih menekan persatuan antar daerah. Organisasi pemuda menjadi fondasi utama lahirnya semangat kebangsaan dan puncaknya menghasilkan Sumpah Pemuda.
Organisasi pemuda yang pertama ada Trikorodharmo dan perubahan menjadi Jong Java. Pada tahun 1915, sekelompok pemuda yang bersekolah di Jawa dan Madura mendirikan organisasi bernama Trikorodharmo. Pendiri utamanya adalah Satiman Wirjo Sanjojo, dibantu oleh tokoh muda lainnya seperti Kadarman dan Soenardi. Nama Trikorodharmo yang berarti 3 tujuan mulia, yaitu 1. Sakti artinya kuat dan memiliki kemampuan, 2. Budi yang artinya memiliki akhlak dan moral, 3. Bakti yang artinya setia dan mengabdi untuk bangsa. Organisasi ini bertujuan mempersatukan pelajar di Jawa, memperkuat pendidikan, dan membangun solidaritas sesama pemuda. Dalam perkembangannya, Trikorodharmo mengalami kemajuan pesat. Mereka membentuk cabang-cabang di berbagai kota, termasuk Surabaya. Untuk memperluas pengaruh, mereka juga menerbitkan majalah sebagai media komunikasi antar anggota. Namun, seiring berkembangnya kesadaran nasional, nama Trikorodharmo dianggap terlalu bersifat kedaerahan. Pada kongresnya, nama organisasi ini diubah menjadi Jong Java, yang mencerminkan semangat persatuan pemuda Jawa tanpa sekat-sekat kesukuan kecil. Lalu munculnya organisasi pemuda daerah lain. Semangat Jong Java menginspirasi daerah lain untuk membentuk organisasi kepemudaan seperti Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, Timor Verbon, dan beberapa organisasi pemuda lain. Walau berbasis daerah, organisasi-organisasi ini berfokus pada pendidikan, sosial, dan semangat persatuan. Mereka juga aktif bekerja sama dalam berbagai kegiatan nasional. Kemudian, ada juga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat sebagai PPPI. PPPI adalah organisasi pemuda dengan sifat nasional. Anggotanya berasal dari berbagai daerah tetapi memiliki satu tujuan, yaitu memperjuangkan persatuan Indonesia. PPPI menjadi motor penggerak lahirnya Gerakan Pemuda Nasional. Mereka memperakasai Kongres Pemuda I pada tahun 1926 yang mempertemukan seluruh organisasi pemuda dari berbagai daerah. Walaupun kongres pertama ini belum menghasilkan keputusan besar, pertemuan ini sangat penting sebagai landasan persatuan. 2 tahun kemudian, PPPI kembali mengadakan pertemuan besar yaitu Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928. Pada kongres inilah terjadi momen penting dalam sejarah bangsa, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda II, para pemuda berkumpul di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta. Mereka sepakat bahwa Indonesia harus bersatu, tidak lagi melihat perbedaan suku, bahasa, atau daerah. Pada akhir kongres, dihasilkan sebuah ikrar yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda: pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sampai kita di ujung video yaitu penutup. Di sini dapat kami simpulkan bahwasanya organisasi kedaerahan dan organisasi pemuda perempuan memiliki peran besar dalam perjalanan pergerakan nasional Indonesia. Organisasi kedaerahan menjadi awal munculnya kesadaran kelompok, sedangkan organisasi pemuda memperluas kesadaran itu menjadi sebuah kesadaran nasional. Puncak dari gerakan pemuda ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda yang hingga kini menjadi fondasi persatuan bangsa Indonesia.